Halo pecinta film zombie. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Hero Alone yang rilis pada tahun 2016. Film bergenre action horror yang dibintangi oleh Lucy Walters ini menceritakan tentang seorang wanita muda yang berjuang untuk dapat bertahan hidup sendiri di tengah wabah zombie yang melanda dunia. Yang mana pada suatu saat, kehadiran orang lain di tempat persembunyiannya justru mengubah apa yang selama ini telah dia pertahankan, yaitu hidup sendiri atau bersama. Mantap, like dulu dong, karena sebagai manusia kita perlu hidup bersama, yeah. Lalu berhasilkah dia bertahan hidup sendiri? So, kita buka pintu teaternya. Film diawali dengan menampilkan sebuah hutan yang mana terlihat seorang wanita penuh lumpur bernama Anne yang sedang menatap persediaan makanan yang dia miliki. Lantas setelah mandi untuk membersihkan tubuhnya, Anne pergi ke sebuah bukit untuk menyalakan radio engkolnya. Di radio tersebut, dia mendengarkan sebuah siaran berbahasa Prancis yang sama sekali tidak dia mengerti. Dan hanya siaran itu yang setiap hari dia dengar saat menyalakan radionya. Lalu scene beralih ke flashback mengenai ingatan Anne di mana kota baru saja mengalami wabah zombie. Saat itu Anne masih bersama keluarga kecilnya yang masih utuh, yaitu suaminya yang bernama Jason dan bayi mereka yang bernama Hailey. Pada malam itu mereka bersiap-siap untuk meninggalkan kota yang sedang kacau tersebut. Kemudian scene kembali ke masa sekarang di mana Anne yang terlihat sedang mencium baju bayinya. Sedih memang kalau kita membayangkan berada di posisi Anne yang kehilangan suami dan bayi tercintanya. Sebagai survival, Anne bertahan hidup dengan memakan apapun yang ada di hutan tersebut dengan berbekal buku tanaman milik suaminya agar persediaan makanan yang dia peroleh dari rumah-rumah penduduk tidak cepat habis. Dia juga selalu berusaha untuk memasang jebakan untuk menangkap hewan berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh suaminya dulu. Dalam kesedihannya, Anne kembali teringat masa lalunya, yaitu ketika mereka berhasil keluar dari kota. Dalam perjalanan tersebut, terdengar berita yang menyiarkan bahwa wabah yang menginfeksi manusia ini diawali dengan munculnya ruam pada perut dan dada, yang kemudian diikuti rasa mual serta perilaku agresif dan tidak terkontrol, sehingga pemerintah menyarankan setiap warga untuk tetap berada di rumah. Scene kembali ke masa sekarang. Setelah menghitung persediaan makanan yang hanya bertahan untuk beberapa hari, Anne mencoba memeriksa hasil jebakannya. Namun sayang, dia tidak pernah berhasil mendapatkan apa-apa. Mungkin karena dia tidak pernah mendengar penjelasan suaminya saat diajarkan dulu. Lantas dia memutuskan untuk mempersiapkan diri memasuki pemukiman untuk mencari makanan. Pertama-tama dia membawa air untuk menghilangkan jejak, lalu mengambil darahnya untuk mengalihkan perhatian para zombie. Dan yang terakhir mengolesi seluruh tubuhnya menggunakan lumpur agar aroma tubuhnya tidak segera tercium. Serta tidak lupa pakai masker. Wanjay. Manakala semua persiapan telah dilakukan, Anne pun menjalankan misinya dengan hati-hati. Sesampainya di pagar pembatas, Anne segera menyalakan mainan bersuara dan melumuri darahnya di situ. Hi there. How are you? Hi there. How are you? Dan benar saja, tidak lama berselang terdengarlah suara para zombie yang berdatangan. Lantas dia langsung menuju sisi lain dari pagar tersebut untuk masuk. Awalnya misi pencarian makanannya ini berjalan dengan lancar. Namun saat keluar ternyata dia menjatuhkan ember yang digunakannya untuk memanjat, sehingga para zombie mengetahui keberadaannya. Dalam pelarian yang terburu-buru tersebut, perut Anne harus sobek tersangkut pagar. Dan hal itu menyebabkan banyak makanan yang dibawanya terjatuh. Setelah berhasil keluar, dia langsung mengguyur tubuhnya dengan air tadi agar para zombie tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Singkat cerita, setelah membersihkan diri dan menjahit lukanya, Anne pun beristirahat di dalam mobilnya. Keesokan harinya, karena mendapati hanya sedikit makanan yang berhasil dia bawa, terpaksa dia harus kembali mengambil makanan yang terjatuh sebelumnya. Dalam perjalanan pulang, ternyata dia bertemu dengan dua orang survival yang mana salah satu dari mereka terluka dan jatuh pingsan. Setelah memastikan survival yang bernama Olivia dan Chris ini tidak terinfeksi, Anne mengajak mereka ke tempat perlindungannya. Di situ Olivia menceritakan bahwa Chris adalah calon ayah tirinya yang gagal menikah dengan ibunya karena wabah zombie yang terjadi. Kehidupan Anne berikutnya terlihat lebih berwarna karena Olivia bisa menjadi kawan sekaligus membantunya melakukan hal yang selama ini dia lakukan sendiri.
Singkat cerita, pada suatu malam akhirnya Chris sadar dari pingsannya. Pada malam itu, Chris mengatakan bahwa mereka akan pergi ke utara karena kabarnya ada militer di sana dan akan pergi keesokan paginya. Manakala Chris menanyakan mengenai bahan bakar mobilnya, Anne langsung menjawab bahwa mobil itu hanya untuk tempat berlindung dari hujan. Keesokan paginya, karena melihat Chris dan Olivia yang kehujanan karena tenda mereka roboh, lantas Anne mengajak mereka untuk masuk ke mobil. Di situ Chris kembali menanyakan kenapa Anne bisa sampai ke tempat itu. Lalu Anne menjelaskan bahwa suaminya lah yang mengajaknya ke tempat tersebut karena kebetulan daerah itu dekat dengan tempat sang suami berasal. Dan di hutan tersebut menurut suaminya adalah tempat yang paling aman. Kemudian Chris juga menceritakan bahwa dialah yang membunuh ibu Olivia karena sang ibu juga terinfeksi dan itu pun terpaksa dia lakukan. Setelah berbicara dengan Chris yang seolah melupakan kejadian saat dia membunuh calon istrinya, walaupun Chris mengatakan bahwa dia tidak pernah lupa karena dia hanya memilih apa yang harus dan kapan untuk diingat, Anne kembali teringat masa di saat suaminya terbunuh. Jadi pada malam itu, Anne meminta Jason untuk pergi mencari makanan sekaligus obat karena Hailey sedang demam. Namun setelah menunggu lama, Anne mendengar suara tembakan dan teriakan para zombie. Lalu keesokan paginya, dia mendapati Chris yang sudah tewas oleh serangan zombie dan tidak berhasil membawa makanan selain sebotol obat untuk anaknya. Hal terbaik yang dapat dilakukan oleh seorang ayah yang mementingkan anaknya di saat genting. Dikarenakan tidak memiliki makanan lagi, maka dia memberanikan diri memasuki pemukiman untuk mencari makanan sehingga terpaksa meninggalkan Hailey seorang diri di dalam mobil. Mungkin ini adalah pilihan terbaik daripada membawa bayinya ke tengah kawanan zombie atau hanya berdiam diri dengan perut kelaparan. Nggak tega Mimin lihatnya. Ketika Anne memasuki sebuah rumah, dia melihat satu zombie yang lagi mukbang makanan dari lemari. Dan tanpa banyak cincong, Anne langsung menembaknya dari jarak dekat, sehingga darah sang zombie muncrat ke jaketnya. Singkat cerita, Anne berhasil membawa makanan kembali menemui bayinya. Lantaran sang bayi yang menangis karena ditinggalkan, lantas Anne segera menggendongnya dan lupa bahwa jaketnya terkena darah zombie yang ternyata masuk ke mulut bayinya. Adegan seperti ini yang kurang asik. Film zombie yang ada bayinya dan harus terinfeksi lagi. Kemudian scene beralih lagi di mana hari-hari berlalu dengan Chris dan Olivia yang tidak kunjung melanjutkan perjalanan mereka ke utara. Dengan begitu tentunya semakin banyak juga waktu yang dihabiskan oleh Anne dan Chris bersama sebagai dua orang dewasa di tempat itu. Di sisi lain, Olivia yang sejatinya seorang wanita pun rupanya memiliki ketertarikan terhadap sang calon ayah tersebut. Mungkin ini yang namanya menang banyak saat wabah zombie. Mantap. Lalu Olivia yang sudah cukup lama berada di tempat itu menanyakan alasan Chris yang belum juga mengajaknya pergi. Namun Chris hanya menjawab belum saatnya. Mungkin karena Chris sudah mulai memiliki rasa terhadap Anne. Kemudian manakala Anne melihat Chris yang menyisakan makanannya untuk disimpan, mengatakan agar tidak melakukannya lagi karena mereka boleh membawa lebih banyak makanan untuk perbekalan sebelum berangkat. Lantas Chris menolaknya karena jika semakin banyak makanan yang mereka bawa, maka semakin sering Anne harus mengambil persediaan makanan lagi di tengah kawanan zombie. Lalu Chris mencoba mengajak Anne untuk ikut bersamanya. Namun Anne menolak dan memintanya segera pergi, apalagi setelah Chris mengatakan bahwa tempat itu adalah surga. Namun Chris yang memiliki tekad untuk mengajak Anne tidak berniat untuk pergi. Melihat kedekatan Chris dengan Anne membuat Olivia yang juga tertarik pada Chris merasa cemburu, apalagi karena merasa dari segala sisi dia kalah dengan Anne. Lantas Chris mengatakan bahwa dia ingin mengajak Anne adalah karena Olivia, dan dia ingin Anne bisa merawat Olivia dan dirinya tentunya. Jawaban itu membuat Olivia semakin cemburu hingga pada suatu malam Olivia memutuskan untuk mendapatkan Chris. Setelah memberi lotion wangi ke tubuhnya serta melepas semua perlindungan atas maupun bawahnya, Olivia pun bersiap-siap. Chris dan Anne yang baru saja datang tentunya tidak mengetahui niat Olivia untuk mengajak Chris memadu asmara. Memadu asmara nih. Setelah Anne berpamitan dan memasuki mobilnya, rupanya Chris mengetuk, lalu langsung melancarkan serangannya. Anne yang juga sudah lama tidak merasakan kehangatan tubuh lelaki pun tidak dapat menolaknya. Wah anjaylah, dolar kuning ini kalau diterusin. Cut.
Sementara itu, Olivia yang melihat mereka enak-enak dan merasa tidak menjadi wanita pilihan Chris memutuskan pergi menenangkan dirinya di atas bukit. Keesokan harinya saat turun dari bukit, Olivia bertemu dengan satu zombie. Sementara itu, Anne dan Chris yang kebingungan melihat persediaan makanan yang hilang, tiba-tiba mendengar suara teriakan Olivia di kejauhan. Sontak saja mereka bergegas ke sana, sampai-sampai Anne tidak ingat mengisi peluru senjatanya. Sesampainya di sana, Chris langsung menerjang sang zombie yang sedang menerkam Olivia. Lantaran peluru yang kosong, terpaksa Anne memukul zombie tersebut dengan gagang senjatanya. Lalu Chris pun menghabisi sang zombie. Sekembalinya ke tempat persembunyian mereka, Chris yang melihat kehadiran zombie di tempat itu berusaha mengajak Anne untuk segera pergi. Namun Anne yang merasa bersalah atas kematian bayinya mengatakan tidak ingin pergi dari tempat itu. Lantas Chris mengatakan dia pun pernah melakukan kesalahan yang sama dengan membunuh calon istrinya bahkan di hadapan Olivia putrinya. Tapi hal tersebut tidak harus membuatnya terpuruk, karena dengan memilih mati di tempat itu pun tidak akan merubah apa-apa, tidak akan mengembalikan apa-apa. Dia menambahkan juga bahwa yang berlalu biarlah berlalu dan meminta Anne untuk memaafkan dirinya sendiri, menghadapi kenyataan dan melanjutkan hidupnya. Bijak kali kau bang, mantaplah. Anne yang tersentuh dengan kata manis Chris tadi memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Namun karena persediaan makanan mereka yang sisa sedikit, maka Anne meminta mereka membantunya untuk mencari persediaan makanan tersebut. Olivia yang memiliki niat buruk karena rasa cemburunya pun meminta untuk ikut. Singkat cerita, setelah mengatur rencana dan mempersiapkan dirinya, mereka pun berangkat. Chris menjalankan tugasnya dengan memancing para zombie ke arahnya dengan melumuri tubuhnya menggunakan darah. Manakala suara para zombie mulai terdengar, Anne dan Olivia pun menyusup masuk dari sudut lainnya, hingga mereka berhasil masuk ke sebuah rumah. Namun Olivia yang berencana menghabisi Anne langsung menghajarnya. Ini kayaknya nih, salah satu masalah kalau terjadi zombie apokalips. Siap-siap aja jadi rebutan. Yang beruntung bakalan menang banyak. Lanjut, setelah mengikat Anne, Olivia langsung berteriak dan segera kabur dari tempat itu. Namun parahnya, gadis muda itu dengan cerobohnya tidak menyiram tubuhnya dan alhasil dengan mudah zombie melacaknya. Sementara itu Anne yang masih berada di rumah tersebut akhirnya berhasil melepaskan ikatannya dan langsung mengguyur tubuhnya dengan cairan pemutih agar para zombie yang berdatangan tidak bisa mendeteksi aroma tubuhnya. Lantas segera bersembunyi di dalam sebuah lemari pendingin. Setelah merasa keadaan cukup aman, maka Anne memutuskan keluar dan bertemu dengan satu zombie. Di tempat lain, Chris yang tidak melihat kehadiran Anne langsung menanyakan hal tersebut pada Olivia. Sayangnya, sebelum sempat menjawab apa-apa, tiba-tiba para zombie yang mengikuti Olivia tadi sampai ke tempat itu. Sehingga terpaksa Chris harus menghadapi para zombie itu seorang diri. Anne yang sampai ke tempat itu pun langsung menembak para zombie tersebut. Namun lantaran pelurunya tersisa satu, maka dia harus memilih untuk menyelamatkan Olivia atau Chris. Lalu tiba-tiba dia kembali teringat saat dimana Hailey kehilangan nyawanya. Setelah melihat ruam di perut bayinya dan menyadari bahwa sang bayi malang tersebut sesaat lagi akan berubah menjadi zombie, maka dengan terpaksa Anne mencampurkan aspirin dalam dosis tinggi dengan darahnya yang lantas diberikan kepada bayinya tersebut. Dan kamu tahu bagaimana selanjutnya. Nggak tega Mimin ngelihatnya. Kemudian film ini diakhiri dengan menampilkan Anne yang sedang berkendara menuju ke utara bersama Olivia. Artinya Anne lebih memilih untuk move on bersama Olivia yang bisa dia anggap sebagai anak dibandingkan bersama dengan Chris. Wanjay.